Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-32 ayat 16 sampai 21. Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentak. Tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalas kesalahan para bapak kepada anak-anak sesudah mereka. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka melihat segala tingkah laku anak-anak manusia untuk mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai hari ini kepada Israel dan umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti halnya pada hari ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung serta perbuatan dahsyat. Setelah mendapatkan perintah untuk melakukan aksi kenabian sebagai nubuat atas masa depan bangsa Israel, Yeremia pun merespons Tuhan dengan sebuah pengakuan sekaligus ucapan syukur atas keagungan dan keadilan Tuhan. Yeremia melakukan kilas balik secara singkat untuk merujuk pada seluruh karya Tuhan yang terekam secara jelas dalam hidup bangsa Israel. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, bukan untuk Tuhan, melainkan untuk orang-orang Israel yang menjadi target dari nubuat Tuhan. Melalui pernyataannya, Yeremia juga sedang mengajak seluruh umat Israel untuk mengingat setiap pemeliharaan yang sudah Tuhan hadirkan dalam perjalanan sejarah bangsa mereka. Sejak awal, Tuhanlah yang berinisiatif memberikan penyelamatan dan pemeliharaan untuk bangsa Israel. Di tengah pemberontakan iman yang dilakukan oleh mereka maupun nenek moyang mereka, Tuhan pun tetap membuka tangannya untuk memberikan kehangatan kasih pemeliharaannya bagi bangsa Israel. Seluruh ketegasan yang Tuhan tujukan bagi Israel tidaklah menjadi tanda munculnya kebencian Tuhan bagi mereka, melainkan sebagai wujud kerinduan Tuhan agar mereka selalu berelasi intim dengannya. Pernyataan iman Yeremia ini telah menunjukkan bahwa perenungan melalui ingatan terhadap karya-karya Tuhan dalam hidup merupakan langkah konkret yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan relasi dengan Tuhan. Kemampuan iman kita dalam memegang janji Tuhan tidaklah muncul secara instan, melainkan perlu diupayakan melalui pelatihan iman. Mengingat dan merenungkan setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita pun menjadi tindakan sangat nyata yang dapat kita wujudkan sebagai pelatihan iman tersebut. Melalui mengingat, kita akan semakin terhubung dengan Sang Tuhan. Melalui mengingat, kita akan semakin tersadar dan yakin atas janji-janji Tuhan. Melalui mengingat, kita akan semakin terikat dengan seluruh perkataan Tuhan. Melalui mengingat, kita akan semakin tersadarkan bahwa seluruh perkataan Tuhan adalah kenyataan. Marilah kita berdoa. Di tengah perjalanan kehidupan kami, secara khusus ketika kami mengalami masa-masa sulit, beragam pergumulan dan persoalan, seringkali Tuhan, secara sadar maupun tidak, kami meninggalkan Engkau. Kami melupakan Tuhan, atau kami merendahkan kuasa perkataan-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk mampu terus memiliki iman yang kokoh. Kami mampu melatih iman kami melalui pengingatan atas seluruh karya pemeliharaan Tuhan yang sudah terjadi dan kami rasakan. Sehingga kami selalu tersadar bahwa perkataan janji-Mu adalah kenyataan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.